Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang mengenai sequencing, saya kira labnya sudah jalan di Danau Toba sana, dan ini tinggal bagian terakhir untuk mendorong. Kita sudah bisa membuat, sekarang lagi membuat bibit bawang putih. Kita impor bawang putih $770 juta. Masa kita nggak bisa? Kita tahun 95 juga swasembada bawang putih kok. Kita kenapa nggak bisa? Ini data yang bicara. Sekarang sudah bisa mulai bikin. Kita ambil dari Cina, ditenteng itu bawang putihnya, di genom di sana. Oleh siapa? Oleh anak-anak muda Indonesia. Oleh Profesor Fatmawati, oleh Profesor Agung. Mereka yang kerja, dan itu ternyata bisa. Jadi kalau kita kerjain tekun, itu akan jalan. Tapi saya ingin ingatkan, waktu tidak bisa dibeli. Kita harus coba, kita harus berani coba, supaya kita tahu bisa atau tidak. Tadi sudah saya jelaskan mengenai digital government teknologi. Ini 4 pilar yang saya kira sudah kita lakukan, dan ini sekarang sudah mulai berjalan. Dan juga Banyuwangi ini kita akan lihat, dan besok lusa kami akan rapat mendengarkan laporan dari karena World Bank juga kemarin ikut di Banyuwangi melihat studi ini, uji coba ini, juga dari Harvard ada kebetulan perwakilannya hadir, dan mereka memberikan apresiasi luar biasa, maupun dari World Bank mengenai ini, sehingga kita kalau launching nanti saya lapor Presiden bulan mungkin April, Mei, Juni, itu nanti kita harapkan Presiden dengan Presiden World Bank akan launching program ini. Ini saya kira satu langkah yang sangat bagus dari pemerintahan Presiden Prabowo. Kita mencapai ke 8% itu. Jadi banyak sekali tools yang kita lakukan untuk kita bisa mencapai 8% itu. Jadi saudara-saudara sekalian, ini saya kira tadi sudah saya singgung di luar, dengan government teknologi ini subsidi itu tidak perlu ke barang lagi. Jadi subsidi itu nanti langsung kepada manusia. Sehingga nanti manusia yang menganukan, ibu rumah tangga misalnya, yang membelanjakan untuk listrik, untuk belanja misalnya untuk makan, untuk belanja tadi apa saja, itu ke manusia. Dengan begitu, uang itu langsung kepada masyarakat. Sehingga dengan begitu, mazhab yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, itu betul-betul perputaran uang itu akan merata, dan akan terjadi tadi pergerakan ekonomi sampai di daerah-daerah terpencil juga. Karena uang itu berputar situ, tidak hanya terpusat, dana itu di daerah-daerah besar. Saya kira Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, saya pikir di tengah ketidakpastian masa transisi pencapaian ekonomi 1 tahun Presiden Prabowo ini menunjukkan kinerja yang kuat dan stabil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi pemerintah, dan mengambil langkah akselerasi, dan juga kita lihat langkah masalah fiskal moneter pun saya kira mulai sejalan selaras begitu, dan kita berharap dengan itu kita akan bisa mencapai 8% growth, mungkin 2028-2029, mudah-mudahan lebih cepat. Kalau kita kerja lebih kompak, saya kira itu bisa kita capai. Dan kemudian saya sudah sebut tadi, engine of growth kita ada 2, ada tadi INA, Sovereign Wealth Fund, ada tadi Danantara. Ini saya kira juga penting, dan kemudian juga pelayanan publik kita ke depan akan berbasis AI, sehingga dengan begitu akan bisa lebih baik lagi kita berjalan ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.